Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang struktur cerita fantasi. Apa sajakah itu? Yang termasuk struktur cerita fantasi adalah yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, yang ketiga, resolusi. Bagaimana cara kita membedakannya? Terdapat ciri-ciri isi pada beberapa bagian tersebut. Apa saja? Ciri isi untuk orientasi. Pada bagian orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Jadi, ketika sebuah cerita menceritakan tentang tokoh atau latar atau watak tokoh dalam cerita tersebut, maka bagian tersebut termasuk bagian dari orientasi. Yang kedua, komplikasi. Ciri isinya pada bagian komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi, ketika pada sebuah cerita fantasi menceritakan konflik atau masalah, maka pada bagian tersebut termasuk kepada komplikasi. Selanjutnya, resolusi. Ciri resolusi, bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi, ketika pada sebuah cerita fantasi sudah masuk kepada bagian cerita penyelesaian masalah, maka cerita tersebut atau bagian tersebut merupakan bagian dari resolusi. Nah, struktur cerita tersebut bisa dikembangkan dengan beberapa pola. Apa saja? Yuk kita bahas sama-sama. Untuk orientasi, pengembangannya pertama bisa dikembangkan dari deskripsi latar. Apa itu pengembangan dengan deskripsi latar? Jadi, ketika cerita fantasi dibuka dengan cerita tentang latar peristiwa, baik waktu atau tempat. Misalkan, cerita tersebut dibuka dengan kata-kata seperti ini misal ya. Sebuah rumah bergaya klasik, bercat putih, berdiri megah di antara bangunan-bangunan lainnya. Nah, itu kan sudah dibuka dengan latar tempat gitu ya. Nah, berarti orientasi tersebut dikembangkan dari deskripsi latar. Atau bisa dikembangkan dari pengenalan tokoh. Jadi, cerita fantasi itu dibuka dengan pengenalan tokoh. Misalkan, gadis remaja berkulit putih itu bernama Rina. Hidungnya yang mancung menambah kesan bule pada dirinya. Nah, cerita itu udah dikembangkan dari mengenalkan tokoh terlebih dahulu gitu ya. Lalu yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, kalau yang ini berarti cerita fantasi tersebut dibuka dengan pemaparan konflik yang dialami tokohnya. Misalkan, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung. Nah, cerita itu sudah dibuka dengan pengenalan konflik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya dengan pola pengembangan orientasi? Selanjutnya, pola pengembangan komplikasi. Yang pertama bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, komplikasi itu tadi kan sebab akibat ya, timbulnya konflik sehingga sampai konflik memuncak. Jadi, yang pertama dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Bisa saja misalkan dalam suatu cerita ada tokoh pertamanya tidak ada konflik pada cerita tersebut, lalu hadir tokoh lain. Nah, dengan hadirnya tokoh tersebut, tokoh lain ini, datanglah konflik
pada cerita itu. Nah, makanya komplikasi itu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Jadi konfliknya dibawa oleh tokoh lain gitu. Yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Misalkan latar ceritanya tadinya di suatu laut misalkan, di atas kapal laut dengan suasana cuaca yang cerah, yang terang benderang. Lalu tiba-tiba latarnya itu diubah menjadi berkabut, muncul badai, hujan petir. Nah, timbul konflik dalam cerita tersebut. Misalkan ketika sesudah diubah latarnya. Nah, maka komplikasi tersebut dikembangkan dengan mengubah latar. Atau bisa dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Contohnya, si tokoh pada cerita tersebut sedang berada pada zaman atau masa kini. Lalu tiba-tiba dia terlempar atau menjadi masuk ke zaman dahulu gitu. Nah, pada ketika masuk ke zaman dahulu itu dia menemukan konflik gitu. Nah, ada konflik cerita di situ. Nah, maka komplikasinya itu dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Itu untuk pola pengembangan komplikasi. Selanjutnya kita akan membahas pola pengembangan resolusi. Untuk resolusi yang pertama bisa dikembangkan dengan lompatan waktu. Resolusi tadi itu penyelesaian masalah kan ya. Nah, penyelesaian masalahnya itu misal suatu cerita diceritakan mengalami konflik gitu. Lalu ada penyelesaiannya tiba-tiba 2 tahun kemudian, nah misalkan gitu ya, ada lompatan waktu. Jadi cerita itu selesai ketika waktunya itu berganti, misal gitu ya. Nah, berarti itu dikembangkan dengan lompatan waktu. Bisa juga dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Itu bagaimana? Itu ketika pengarang dalam cerita tersebut itu ada sebab akibat yang sangat unik dalam ceritanya sehingga sebab atau akibat tersebut bisa menyelesaikan cerita tersebut. Itu untuk pengembangan sebab akibat yang unik. Lalu dikembangkan dengan kejutan. Apa itu? Misalkan ada hal-hal atau cerita yang di luar dugaan pembaca. Jadi pengarang itu memunculkan memunculkan peristiwa yang tidak diduga sama sekali oleh pembaca gitu. Jadi penyelesaian masalahnya dikembangkan dengan kejutan. Nah, itu ya anak-anak untuk struktur cerita fantasi. Mudah-mudahan kalian bisa paham, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terus belajar, bisa mencari sumber lain, membaca buku-buku yang kalian punya. Dan untuk materi ini, Ibu ambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2017. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.